Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alika Raisya di kelas praktikum dasar-dasar pemrograman. Untuk saat ini kita masuk ke modul 2 yaitu statement kondisi. Apa itu statement? Statement adalah unit instruksi terkecil yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, secara harfiah, statement dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pernyataan atau perintah. Setiap baris kode yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel, melakukan perhitungan, mengambil fungsi, atau mengendalikan alur program, itu termasuk sebuah statement. Kemudian ada jenis-jenis statement. Ada yang namanya statement kosong. Kenapa dibilang kosong? Karena statement ini hanya berupa titik koma, tanpa instruksi apapun. Sering digunakan untuk tujuan tertentu dalam struktur kontrol perulangan. Kemudian ada yang namanya statement ungkapan. Statement ungkapan dibentuk dari ekspresi yang diakhiri dengan titik koma. Misalnya, X sama dengan 5 atau printf hello titik koma. Ini X sama dengan 5 titik koma juga ya. Kemudian ada yang namanya juga statement kendali yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, statement kendali berfungsi mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu seperti if else atau switch. Nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir ada statement perulangan. Statement perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali. Misalnya, kita pakai for, while, atau do while. Namun, balik lagi ya, kita fokusnya pada statement kendali hari ini. Kemudian ada yang namanya operasi dalam statement kendali. Kenapa sih ada yang namanya operasi dalam statement kendali? Karena untuk menggunakan statement kendali tersebut, kita membutuhkan yang namanya operasi. Nah, operasi itu apa? Operasi adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengolah data atau nilai sehingga menghasilkan nilai baru. Nah, dalam konteks statement kendali, operasi sangat krusial karena kalau nggak ada operasi, kita bingung nih mau mengendalikan programnya seperti apa. Nah, kita biasanya menggunakan operator aritmatika maupun operator logika untuk mengoperasikan sesuatu di dalam statement kondisi. Nah, mengoperasikan sesuatu itu seperti apa? Seperti mengevaluasi suatu ekspresi atau pernyataan, kemudian memastikan program bereaksi secara dinamis terhadap input dan keadaan. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis statement kondisi. Ada apa aja sih di jenis-jenis statement kondisi? Yang pertama ada if statement, kemudian ada if else statement, dan ada juga yang namanya nested if statement. Jadi masih berhubungan ya di antara tiga tadi. Dan ada juga yang namanya switch case statement. Kemudian yang terakhir conditional expression atau menggunakan operator ternary atau tanda tanya. Kita masuk yang pertama. Ada if statement. Nah, if statement atau pernyataan if adalah struktur kontrol paling dasar yang memungkinkan program untuk membuat keputusan. Jadi ini paling sederhana, kayak misal ada jalan nih, kanan apa kiri gitu ya. Kita mau pilih nih kanan apa kiri gitu ya. Jadi gimana sih maksudnya dengan jalan itu? Misal jika sebuah kondisi dievaluasi menjadi benar, true, misal kita harus lurus dan itu true, maka blok kode di dalamnya akan menjalankan lurus tuh. Kayak kita jalan lurus. Tapi kalau false, si lurus ini nggak akan dijalanin gitu. Tapi kita juga nggak ke kanan, karena nggak ada perintah untuk ke kanan gitu ya guys, nggak ada belok ke kanan. Jadi gimana? Sekali lagi, jika sebuah kondisi dievaluasi menjadi benar atau true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Tapi jika kondisinya salah, blok kode tersebut akan dilewati.
Tuh ya. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini. If kondisi dalam kurung ya, maka jika kondisinya benar, maka blok kode di dalam ini akan dijalankan. Tapi kalau kondisinya ternyata salah, maka dia akan dilewatkan. Gitu ya. Kemudian contoh penggunaan umum dalam if statement itu untuk memeriksa input pengguna atau status variabel tertentu. Nah, sekarang kita mulai untuk praktikumnya. Silakan disediakan C-nya, bahasa C-nya. Kita akan latihan di 2.1. Di sini ada program untuk mencari tahu berapa sih umur si pengguna. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita memasukkan tanggal lahir pengguna, kemudian tahun saat ini, maka akan didapatkan tuh hasilnya, yaitu usia si pengguna. Nah, caranya gimana? Berarti kita tadi butuh variabel yang akan menampung tanggal lahir pengguna. Tapi karena angkanya ada 3 ya, istilahnya ada hari, ada bulan, ada tahun, maka kita butuh variabel hari dengan DD, kemudian bulan atau ini day, ini month gitu ya. Kemudian ada years, YY atau tahun gitu. Nah, kenapa ini dua kali nih hurufnya? Karena yang bisa diinput maksimal itu 2 huruf nih untuk program yang ini ya. Kalau program yang lain kalian mau buat bisa input berapa banyak angka ya, maka buatlah sedemikian rupa jadi 4 gitu hurufnya. Nah, kemudian kita butuh yang namanya variabel tahun ini ya, untuk menampung nilai tahun ini. Dan kemudian kita juga butuh variabel usia untuk menampung hasil yang akan pengguna dapatkan nanti gitu. Nah, kemudian tadi kita ingin si pengguna menginput dulu tanggal lahirnya gitu. Nah, berarti kita printf tanggal lahir, kemudian day, month, years untuk pengguna masukkan. Nah, nanti akan di scan F, akan disimpan nih ke variabel D, ke variabel M, ke variabel Y. Nah, cara membaca inputannya pun dengan %D ya teman-teman. Gitu. Kemudian setelah memasukkan tanggal lahir, kita butuh apa? Kita butuh tahun sekarang. Maka kita minta pengguna untuk memasukkan tahun sekarang. Oke, setelah dimasukkan tahun sekarang berarti harus disimpan nih nilainya ke variabel tahun ini. Diaksesnya pun sama dengan %D. Cara si komputer tahu itu nilainya apa, kita pakai %D. Kita kasih tahu ke komputernya kalau itu tuh integer, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil bahwa umur pengguna itu sedemikian rupa, maka kita menggunakan rumus yaitu tahun ini sama dengan dibagi bukan dibagi langsung ya. Tahun ini sama dengan tahun ini dibagi atau modulus 100. Gitu ya. Kemudian kita juga butuh nih usianya sama dengan tahun ini dikurang YY tanggal lahir tanggal lahir si pengguna. Nah, disinilah kondisinya nih. If usianya kurang dari 0, nah ini operatornya yang ada di dalam kondisi. Jadi operasi itu sebagai kondisinya statement kondisi ya. Kemudian if usia kurang dari 0, maka kita jalankan nih. Usia sama dengan usia ditambah 100. Itu ya teman-teman. Kemudian kita ingin tampilkan hasilnya ke si pengguna. Gimana caranya? Kita pakai printf usia sama dengan %D, terus kita panggil usia, variabel usianya. Gitu ya. Nah, kalau dijalankan program ini akan tampil seperti ini. Tanggal lahir kita masukkan nih, misal tanggal lahir aku ya teman-teman. Sini ada 01, pakai strip aja nanti. Kemudian ada 09 dan 04. 2004 jadi 04 aja ditulisnya. Kemudian tahun sekarangnya itu 2025. Nah, maka akan didapat tuh usia kita sekarang,
yaitu bukan usia kita ya, usia aku sekarang yaitu 21 tahun. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk praktikum pertama kita sudah selesai. Nah, kita lanjut nih ke if else statement. Jadi tadi kalau if doang dia menjalankan blok kode ketika benar. Kalau salah ya udah lewatin aja, kita nggak tahu kemana gitu ya. Kalau di jalan tadi kita stay tetap, nggak jalan kemana-mana, nggak ke kanan, nggak lurus gitu. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Kita pakai if else statement. Jadi if else statement itu memperluas fungsionalitas if dalam menyediakan jalur alternatif. Nah, gimana maksudnya? Jadi, jika kondisi if bernilai benar, satu blok kode dieksekusi. Tapi kalau salah, kita bisa mengeksekusi blok kode yang ada di dalam else gitu. Nah, ini juga memastikan kalau selalu ada tindakan yang diambil. Jadi bisa tuh nanti ketika ternyata jalannya bukan lurus, maka dia akan belok ke kanan gitu. Ini ya, untuk sintaksnya pakai if juga. Kemudian ada kondisinya. Nah, ini kondisi yang akan dijalankan ini adalah blok kode yang akan dijalankan ketika kondisi benar. Kemudian ada else di sini, kita tambahin else. Barulah di sini kita tulis blok kode yang akan dijalankan jika kondisinya salah. Gitu. Nah, pernyataan ini sangat berguna untuk menangani skenario biner seperti login berhasil atau gagal atau nilai lulus atau tidak lulus. Maksudnya gimana? Jadi if kondisi nih, misal password kamu benar, kondisinya password kamu benar, maka kamu bisa login di sini. Tapi kalau kondisinya salah, kalau passwordnya salah, maka kamu tidak bisa login. Di sini ditulis nih tidak bisa login. Itu ya teman-teman. Untuk if else sendiri nanti praktikumnya akan kita bahas lebih lanjut di kelas. Bukan di kelas ya, maksudnya kurang lebih sama seperti nested if, tapi nested if itu lebih bercabang lagi daripada if else. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke nested if statement atau if yang ada di dalam if lain gitu ya. Nah, kenapa disebut nested if statement? Seperti yang dibilang, struktur ini memungkinkan kita untuk menangani kondisi yang lebih kompleks dengan beberapa level kriteria. Maksudnya level kriteria itu gimana? Beberapa level kondisi maksudnya. Gitu ya. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini teman-teman. Sama seperti if else, tapi ini bisa lebih dari beberapa kondisi. Gimana caranya? Jadi ada if kondisi 1, kemudian kode jika kondisi 1 benar, dan ada juga nih else if yang baru lagi. Nah, terus di sini sebelahnya kondisi 2. Terus di dalamnya ada kode jika kondisi 2 benar. Dan seterusnya ya, ini else if kondisi 3 gitu. Nah, apakah ini cuma sampai kondisi 3 saja? Tentu tidak ya teman-teman. Ini hanya contohnya yang sampai kondisi 3. Nah, kondisinya sendiri itu bisa lebih dari 3. Nah, jadi nggak terbatas hanya 3 gitu ya. Nah, kalau 2 doang kondisinya tinggal pakai if else doang, nggak usah pakai if else if gitu. Di sini juga terakhirnya pakai else ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menjalankan kode jika kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3-nya salah. Gitu. Penggunaan ini cocok untuk validasi berlapis atau penentuan kategori yang lebih spesifik ya teman-teman. Gitu. Sekarang kita mulai praktikumnya nih. Sekarang if else. Seperti ini ya teman-teman. Nih close dulu nggak apa-apa. Di sini kita memiliki program di mana kita akan menentukan apakah nilai tersebut masuk ke grade tertentu. Nah, grade tertentu itu ada apa aja? Ada grade A, ada grade B, ada grade C, grade D, sampai grade E gitu ya. Nah, untuk menyimpan nilai grade-nya sendiri, kita pakai variabel char. Kenapa char? Karena yang akan kita tampilkan nanti berupa karakter teman-teman, bukan integer ya.
Nah, terus gimana cara kita tahu nilai grade-nya itu apakah A sampai E? Balik lagi ya, karena kita ingin mencari tahu apakah nilai tersebut A sampai E dengan cara mendeklarasikan dulu nih nilai tersebut itu masuk ke integer nil. Ini nilai ya, tapi kita ganti jadi nil biar singkat gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita minta si user itu untuk memasukkan nilai yang nanti akan kita cek dia masuk ke grade mana. Tuh. Di sini kita tampilkan dulu nih dengan printf masukkan nilai. Kemudian nanti dari printf itu akan di scanf apakah nilainya persen %D gitu. Kalau persen %D maka dia masuk ke nil. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini baru kita cek nih pakai if else if banyak banget nih if else if ya. Jangan sampai 1 2 3 4 ya, teman-teman. Bisa ya. Nah, di sini kita cek satu persatu. Nilai if pertama, nilainya kurang dari 45 apa bukan nih? Kalau iya, kita akan ngasih tampilkan ke user itu bahwa grade-nya E gitu. Nah, kemudian kita cek lagi setelah tadi ya, kalau nilainya kalau nilainya di atas 45 berarti kita cek ini nih, apakah nilainya kurang dari 56. Iya, misalkan berarti grade-nya D. Kalau enggak berarti kita cek lagi nih ke else if-nya, nilainya kurang dari 68 apa bukan. Iya misal. Nah, berarti dia tampil C. Kalau enggak dia cek lagi ke sini, nilainya kurang dari 80 apa bukan. Iya, ternyata B. Kalau enggak cek lagi. Ya kalau nggak ada semuanya berarti grade-nya A gitu katanya. Gitu ya, teman-teman. Else ini kondisi dimana nilainya bukan semua ini. Gitu ya. Kemudian kita tampilkan deh ke user kalau nilai grade Anda sama dengan persen %C. Kenapa persen %C? Karena kita ingin membaca data karakter gitu ya. Terus kita panggil deh grade di sini, variabel grade-nya. Coba kita tampilkan ya, teman-teman. Misal 45 ini masuk ke grade D, benar nggak? 45 kurang dari 56, benar. Nah, kalau 56 gimana? Dia masuknya ke grade C, karena yang grade D itu kurang dari 56, bukan kurang dari sama dengan. Terus kalau misalkan nilainya 101, nilai grade-nya A, karena dia nggak ada batasnya nih, nggak ada batasnya apakah harus kurang dari 100 atau tidak gitu. Nah, kalau minus 1 gimana? Minus 1 nilainya E, karena dia juga nggak ada batas nih, mau kurang dari, pokoknya yang penting kurang dari 45 aja pasti nilainya E gitu kan. Nah, di sini nih harus kalian perhatikan gimana caranya supaya minus 1 dan lebih dari 100 itu jangan sampai masuk ke grade gitu. Kayak harus ditampilkan ke user nilai yang Anda input tidak valid gitu. Gitu ya, teman-teman. Nanti boleh kalian coba-coba. Sekarang kita lanjut dulu ke switch case statement. Switch case statement itu seperti apa? Switch case statement itu digunakan untuk skenario di mana kita perlu memilih di antara banyak opsi berdasarkan nilai tunggal dari sebuah variabel atau ekspresi. Jadi, switch case itu menawarkan alternatif yang lebih rapi dan gak ribet atau efisien daripada serangkaian if else if. Karena tadi kita lihat ya, if else if panjang banget nih, harus else if terus. Jadi setiap case mewakili nilai yang mungkin di switch case. Nah, sintaksnya seperti apa? Sintaksnya seperti ini, teman-teman. Ada switch. Nanti teman-teman masukin ekspresinya di sini. Kemudian teman-teman masukkan deh case nilai 1 misal. Terus nanti blok kode yang akan dijalankan jika ekspresi sama dengan nilai 1 gitu. Kemudian di sini harus pakai break. Kenapa pakai break? Kalau nggak nanti lanjut nih ke case 2.
Nah, jadinya bingung nanti kitanya gitu ya. Bukan program yang bingung, tapi kitanya yang bingung. Kemudian di sini juga ada nih case nilai 2. Terus break juga. Dan ada dalamnya blok kodenya, sorry. Kemudian terakhirnya ada default atau apa? Atau blok kode jika tidak ada case yang cocok. Ini sama seperti else ya dalam if gitu. Ingat-ingat aja ya teman-teman. Di sini ya, balik lagi jangan lupa break untuk menghentikan eksekusi setelah case yang cocok ditemukan dan default untuk penanganan nilai yang tidak terduga. Nah, untuk switch case sendiri, case-nya ini harus berupa integer atau karakter. Selain itu, dia tidak bisa. Kalau desimal tidak bisa, teman-teman. Float itu tidak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum switch case. Gimana sih prakteknya switch case itu? Seperti ini ya, teman-teman. Misalkan di sini kita punya program untuk menentukan apakah itu angka 1 sampai 5. Rentangnya tuh antara 1 sampai 5 gitu ya, teman-teman. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita butuh variabel untuk menampung angka yang akan diinputkan oleh user. Kita buatlah int angka. Gitu ya. Kemudian kita minta si user untuk memasukkan angka dari 1 sampai 5. Pilih salah satu aja. Gitu. Nah, misal di sini kita pakai printf untuk menampilkan masukkan angka 1 sampai 5. Kemudian kita pakai scanf untuk menyimpan si angka yang dimasukkan ke user ke variabel angka. Seperti biasa ya, pakai %d. Nah, disinilah switch-nya. Yang akan dicek tadi apa? Yang akan dicek variabel angkanya. Maka kondisinya adalah si variabel angka. Nanti dicek switch angka, kemudian kita kasih nih case 1. Misal case 1 itu berarti angkanya 1, berarti printf %i atau integer dibaca 1. Angka. Terus di sini tampilkan angkanya. Kemudian break nih ya. Kemudian selanjutnya seperti itu ya, case 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, nanti defaultnya kalau nggak ada di sini kita pakai printf, maaf pilihan Anda salah, kemudian break gitu. Nah, ini sebenarnya return 0 itu opsional, nggak harus dipakai. Nanti ketika dijalankan programnya seperti ini. Misal kita mau masukkan angka 3. Nah, nanti dia akan menampilkan 3 dibaca 3 gitu. Kalau misal kita masukin angka 10, maaf pilihan Anda salah gitu ya, teman-teman. Itu untuk praktek terakhir kita di modul statement kondisi. Sebenarnya itu masih ada lagi loh kondisinya, yaitu conditional operator atau ternary operator gitu ya. Nah, ternary operator adalah cara ringkas untuk menuliskan pernyataan if else sederhana yang mengembalikan nilai gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak if else, tapi dia lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Karena kalian nggak perlu nulis if else-nya itu. Nah, jadi operator ini atau operator kondisi ini sangat berguna ketika Anda ingin menetapkan nilai ke variabel berdasarkan suatu kondisi gitu. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini ya, teman-teman. Kita gunakan ekspresi logikanya dulu, terus kita pakai tanda tanya nih. Nah, kalau ekspresi logikanya benar, maka dia akan menjalankan baris yang setelahnya dulu. Nah, kalau salah, baru dia lewati baris yang benar ini, dia langsung menuju ke nilai yang salah. Gitu. Nih, misalnya umur lebih dari sama dengan 18. Nah, kalau misal umurnya lebih dari 18 atau sama dengan 18, maka dia akan dianggap dewasa. Tapi kalau umurnya kurang dari 18 ternyata, maka dia akan dianggap anak-anak. Gitu ya. Meskipun ringkas, penggunaannya harus hati-hati nih teman-teman agar kodenya tetap mudah dibaca, terutama untuk kondisi yang lebih kompleks. Jadi kalau teman-teman mau pakai ternary itu boleh banget, tapi harus diperhatikan juga nih apakah udah benar penulisannya atau belum gitu. Nah, kita sudah sampai di ringkasan modul 2. Silakan teman-teman baca sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Dan kalau kalian mau belajar hal lain pun bisa cek channel aku ya teman-teman. Silakan klik channel aku untuk mempelajari praktik lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya!